want to get on top? Sure. Jaguners, para romantisme aga kareba. Jangan lupa bahagia toh, alam, kopi, smoke, cinta, perempuan, lelaki, anugerah terindah. Ya Neria. Seorang pria bernama Jim terjebak semalaman pada supermarket tempat ia bekerja, dan hal itu pastinya membuat ia sangat stres seorang diri di dalam ruangan luas tanpa siapapun di sana. Jim terus mencari cara untuk meredam rasa bosannya, mulai dari ngemil, membersihkan ruangan, main sepatu roda, sampai Jim mulai menyadari jika ternyata ia tidak sendirian di sana. Terdapat seorang wanita sangat cantik, aduhai pula. Entah bagaimana ia juga bisa terjebak di dalam supermarket itu bersama Jim. Jadi ceritanya gini ner sayangku. Dimulai dengan Jim yang lagi diusir paksa oleh bosnya, dengan kata lain dipecat karena terlalu ceroboh dalam bekerja. Padahal lucunya ner, ia mempunyai cita-cita yang luar biasa tinggi, mulai dari memiliki jet pribadi, mobil mewah, bahkan rumah yang megah tak terkecuali wanita cantik dalam imajinasinya. Namun saat ini ia sudah beberapa kali dipecat dalam dunia kerja karena terlalu ceroboh serta sering berkata kasar. Hingga suatu waktu Jim datang curhat dengan kenalannya, kita sebut saja Amir, bekerja sebagai penjual bensin. Jim datang ke sini, siapa tahu aja ia diberi petunjuk lowongan kerja sesuai dengan kemampuannya. Tapi saya juga tidak tahu apa sebenarnya kemampuan dari si Jim ini ner. Nah, sembari ngobrol-ngobrol, tiba-tiba datang seorang gadis mengisi bensin, dan wow, cantiknya kelewatan membuat Jim jadi so keren. How you doing? You got fired again, didn't you? Nah, datanglah ayahnya Jim marah-marah karena telah mengetahui jika anaknya ini dipecat lagi. Pun ia langsung menyeretnya pulang ke rumah sederhananya untuk mendapatkan ocehan lanjutan. Bahkan saking jengkelnya melihat Jim semalaman, Rudy hanya terus ngomel-ngomel memarahi anaknya ini karena tidak pernah becus dalam bekerja. Padahal usianya sudah menginjak 24 tahun. Kata kasarnya Jim saat ini dianggap sebagai beban keluarga saja. Tiba keesokan paginya Rudy telah membawa paksa Jim untuk berangkat melamar pekerjaan lagi pada sebuah supermarket menggunakan mobil molen, karena ayah si Jim ini bekerja sebagai supir semen lokal. Nah, ketika telah sampai di supermarket itu, Jim melihatnya malah sama sekali tidak berminat untuk bekerja di sana. Tapi ya, karena ayah Jim terus marah-marah, terpaksa Jim turun untuk mencoba melamar pekerjaan di dalam sana. Siapa tahu aja diterima. Percaya diri sekali Jim mulai memasuki supermarket itu, menemui manajer toko bernama Mars. Tidak terlalu lama mereka negosiasi. Pada akhirnya Jim langsung ditawari pekerjaan, namun sebagai OB, bocah pembersih malam, dengan gaji $4 per jam. Awalnya sih Jim kurang setuju tapi karena takut mengecewakan ayahnya lagi, pada akhirnya sepakat juga. I beg. Nah, di hari pertama Jim bekerja keren sekali. Ia dijemput ala bos-bos besar menggunakan mobil mewah pada zamannya. Melihat itu, ayah serta ibu Jim hanya bisa pelanga-pelongo serta sedikit senyum bangga, karena mungkin mengira jika anaknya si Jim ini mendapatkan posisi tinggi di tempat ia bekerja. Padahal nyatanya ia hanya dipekerjakan sebagai bocah pembersih malam. Duh, Jim. Saking sombongnya Jim naik mobil mewah, di perjalanan ia menyodorkan kepalanya meneriaki kawan-kawan bocahnya yang lagi bersepeda, berkata, Peace meeting with the Vice President of Bulgaria. Business, you know? Remember to brush your teeth, Melvin!
Jim is so cool. Bobby, you gotta lose towel here first thing in the morning. Kini Jim telah tiba di supermarket tempat ia bekerja. Dengan pedenya ia berjalan seolah-olah dirinya lah sebagai bos di sini. Dan di waktu yang sama ternyata kita melihat wanita cantik yang pernah dilihat Jim sewaktu di pom bensin pada tempo hari itu sedang belanja di sini, di mana telah terdengar pengumuman jika toko akan segera ditutup dalam 5 menit ke depan, yang pada akhirnya para pembeli cepat-cepat mengamankan semua barang belanja termasuk wanita cantik membahana ini. Nah, tiba di malam hari di saat semua pembeli serta pekerja yang lain sudah pada balik, Jim seorang diri ternyata didatangi pria gondrong bersenjata merupakan petugas toko ini, datang mengarahkan sekaligus menyuruh Jim untuk cepat-cepat menyelesaikan seluruh pekerjaannya, membersihkan toko. Padahal begitu luasnya bahkan ada satu aturan lagi, pria gondrong ini melarang Jim memakan makanan apapun yang ada di dalam toko. Katanya itu tidak masuk dalam perjanjian kontrak kerja. Namun hal yang tak disangka-sangka, pria gondrong ini ternyata meninggalkan Jim seorang diri, mengunci pintu dari luar. I'm locking you in. I'll let you out. Now get to work. Setelah Mas Gondrong pergi, kini Jim mulai mengerjakan tugasnya. Ia mulai menyapu lantai, ngepel, merapikan barang. Namun terlihat tak biasa, Jim bekerja secara ambur adul kiri kanan, dimana waktu sekarang baru menunjukkan pukul 9 malam. Padahal toko ini baru dibuka setelah jam 7 pagi nanti. Setelah membersihkan pastinya Jim merasa lapar. Ia pun mencicipi beberapa jualan toko, lalu barulah ia istirahat sambil membaca buku. Lalu dalam kondisi ini tubuh Jim lumayan lelah, namun matanya tidak bersahabat. Ia pun menelpon orang tuanya, cerita sebentar, lalu melanjutkan kegabutannya, nonton bareng kekasih bayangan, main drum, memutar musik. Bahkan saking gabutnya si Jim, ia sampai-sampai berkostum layaknya seorang putri. Sambil main sepatu roda, Jim terus melaju menikmati alunan irama musik sampai ia melihat seperti ada seorang gadis sementara lagi berdiri di antara perapian pakaian. Dan ya mungkin karena Jim mengira itu adalah patung atau kunti, ia pun lanjut menari-nari sampai Jim baru benar-benar heran saat melihat gadis itu tengah berdiri tepat di hadapannya. Dan mungkin karena kecantikan gadis ini kelewatan, sampai-sampai membuat Jim tidak berkedip, tak menyadarkan diri. Are you alright? Yes, I'm fine, thanks. What are you doing here? I work here. Bagaimana tidak heran karena ternyata gadis ini adalah gadis yang pernah membuat Jim kepincut parah sewaktu di pom bensin lalu. Hingga malam ini Jim terjebak sama-sama tanpa siapapun kecuali mereka berdua. Gadis cantik ini bernama Josie, anak dari pengusaha kaya raya di kota ini yang katanya ia terjebak karena ketiduran di ruang ganti saat mencoba pakaian dalam yang ingin dibelinya. Sembari ngobrol-ngobrol dari WC yang berdampingan, entah kenapa Jim tiba-tiba berdiri menatap Josie. Sama sekali tidak ada rasa kaget dan malah terlihat respeknya agak aneh. Nah, di sisi lain di luar sana ternyata ayahnya Josie sudah mendatangi polisi meminta bantuan untuk mencari anaknya. Tak terkecuali ayahnya Jim yang sementara lagi khawatir berat memikirkan anaknya karena sudah mau larut malam tapi tidak pulang-pulang juga. Kembali ke supermarket karena Jim mengetahui jika Josie pasti sudah lapar. Dengan seenaknya Jim langsung mengajak Josie memilih apa saja makanan favoritnya. Lalu setelahnya pun kini mereka makan malam berdua, ngobrol-ngobrol, saling kenal lebih dekat, dimana Jim sedikit memperlihatkan sisi romantis dirinya yang membuat Josie terlihat mulai merasa penasaran terhadap sosok Jim.
maksudnya Ner. Lalu entah kenapa Josie diam-diam mulai membuka kancingan bajunya, atau mungkin ia lagi gerah ataukah ada maksud lain, entahlah Ner. Lagian Jim juga tidak menyadari hal itu dan malah asik makan sambil cerita. Tapi tingkah Josie Ner malah tambah aneh, mulai dari respon tubuhnya, tatapannya ke Jim, dan hal itu membuat Jim agak merasa bagaimana, tapi ya tetap acuh tak acuh. Mungkin pikiran Jim di sini Ner, bagaimanapun bentuk dari godaan itu kita harus melawannya, ya Ner ya. Nah, setelah makan mereka melanjutkan obrolan sambil Jim menikmati sebatang cerutunya. Di tengah-tengah percakapan mereka Ner, ini sama-sama menyadari jika dulu mereka ternyata satu sekolah, dan hal itulah membuat percakapan mereka jadi lebih panjang, membuat mereka lebih akrab di sini. Bahkan Ner, Jim baru cerita jika dirinya sebenarnya pernah memimpikan Josie, di mana di dalam mimpi itu mereka sedang dansa bareng diiringi musik-musik romantik. Namun kata Jim, klimaksnya belum dapat, tapi ia keburu bangun dalam mimpinya. Di samping semua itu Ner, mereka juga saling menceritakan latar belakang masing-masing, di mana Jim berkata jika dari dulu ia merasa hidupnya selalu saja suram, keberuntungan tidak selalu berpihak padanya, namun ia selalu berusaha terlihat baik-baik saja dan selalu semangat menjalaninya. Tak lama Josie juga cerita jika dirinya memang terlahir dari keluarga kaya, tinggal di rumah mewah dengan segala fasilitas, tapi ia sama sekali tidak menemukan kebahagiaan di dalamnya. Jadi semesta memang selalu berlaku adil, ya Ner ya. She's so beautiful. And I'm the town liar. Nah, dalam momen ini Ner, sepertinya sudah tercipta perasaan cinta tumbuh dalam semalam saja, buah dari obrolan-obrolan mereka, di mana Josie mulai mengutarakan perasaannya melalui mikrofon toko jika mulai saat ini ia ingin mengajak Jim untuk ke jenjang yang lebih serius. Bahkan dalam kesempatan ini Ner, Josie tak segan-segan memancing Jim untuk menjagu Ners. Cocktails in the rumpus room and then do it on the bunk bed. Let's analyze that remark. You know what I mean? Yeah, I know what you mean. Tapinya Jim kembali acuh tak acuh merespon itu semua Ner, karena katanya ia tidak mau melakukan hal tersebut jika tidak pada ruang dan waktu yang tepat sekaligus bermakna dalam rangka sudah suami istri. Betul sekali Jim. Tapinya Josie terus merayu Jim, bahkan ia sampai-sampai ingin mengajak Jim untuk kabur bersama ke luar negeri, dan tentunya Jim terkejut mendengar hal itu Ner. Bahkan Jim mengira jika Josie di sini pasti lagi mabuk, tapi faktanya Because I don't want to be alone. ternyata Ner, salah satu alasan Josie ingin kabur bersama Jim karena ia ingin lepas dari keluarganya yang selalu membuatnya meneteskan air mata di tengah malam, tidak mendapatkan kasih sayang serta keharmonisan di dalamnya meski ia terlahir dari keluarga kaya raya. Nah, di sisi lain Ner, ayah Josie dengan pak polisi terus keliling mencari anaknya, sedang ayahnya Jim sudah hampir menghabiskan seluruh isi kulkas menunggu Jim pulang. Lalu dari sini kita juga bisa belajar Ner, jika sekeras-kerasnya seorang ayah terhadap anaknya, tapi rasa sayangnya itu pasti jauh lebih besar sebenarnya. Kembali ke supermarket Ner, di mana Josie terus merayu Jim agar mau kabur bersama ke luar negeri setelah berhasil keluar dari sini. Namun Jim tetap menolak karena ia tidak mau keluar negeri tanpa tujuan yang jelas, buang-buang waktu katanya Ner. Sampai akhirnya Josie berhasil meyakinkan Jim dengan sebuah alasan yang utuh hingga Jim benar-benar mau kabur bareng Josie. I'll go with you. Really? Yeah. We have to get a car. I have money. Let's get through the night first. Okay.
Sampai akhirnya Niner Cinta telah bersemi di supermarket ini. Mereka terlihat sedang dansa menikmati setiap gerakan senikmat-nikmatnya, berpelukan hingga kini bibir seksai Josie perlahan mulai mendekap Jim hingga mereka melakukan ahem saat ini juga. Sementara di luar ternyata ada polisi yang mampir karena melihat lampu toko sedang nyala, padahal Jim serta Josie sementara lagi negosiasi siap-siap nanam jagung di dalam tenda. Have you seen Josie McClellan? Oh, Well, why? she's missing. Oh, yeah. Ketika polisi itu telah pergi, Jim serta Josie lanjut main sepatu roda. Terlihat begitu bahagianya mereka keliling-keliling di sela-sela jualan. Dan wow, semongkomu itu loh Josie, sangat-sangat menggetarkan. Iya Neria. Entah bagaimana caranya kedua pencuri ini bisa memasuki toko ini, yang jelas sekarang mereka berdua lagi menjalankan aksinya. You're on top. Nice. Who are you? You want to know? I'm a missing person. Great! Them guns aren't loaded. I lied. Now, let's go now. Wait a minute. These are hardened criminals. Don't be an ass. Shall we? Attention Target shoppers. He is so cool. Pada akhirnya Jim serta Josie berhasil keluar dan telah hidup bahagia di luar negeri. Kini telah usai. Hal apakah yang bisa kita petik dari kisah ini? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa juga selipkan sajak mutiara menurut versi kalian. Selamat bersua kembali.